Mereka datang hanya dengan niat satu untuk beribadah haji untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan sampai tempat kita turun dekat dengan Jabal Rahmah. Nanti kita akan ke sana. Ini kan tadi. Tahu dah tuh. Pakai tangkal kan gitu. Jangan dicetak dulu baru di Padang Arafah. Gimana, Bu? Dari ujung Ini boleh naik. ujung itu namanya Padang Arafah. Dan di sini orangnya semuanya kumpul. Bisa dibayangkan pokoknya ini cuma berapa orang? Ujung ke ujung. Di belakang kita ada namanya Jabal Rahmah. Di sini di mana Nabiullah Adam alaihissalam menurut kita bertemu dengan Siti Hawa. Aslinya namanya Hawa. Kenapa ada Sitinya? Itu versi orang Indonesia. Aslinya Sayyidati. Orang-orang Indonesia sulit ngomong Sayyidati, maka dipanggil Siti. Siti Hajar, Siti Hawa, Siti Aisyah. Ada Sayyidati Aisyah. Puan Aisyah seperti itu. Karena orang Jawa, orang Indonesia susah. Siti makanya. Itu orang Indonesia doang. Nah, di sini ada Jabal Rahmah dan di sini adalah tempat Arafah. Arafah artinya apa? Arafah yurifu, yaitu mengenal, untuk mengenal diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu, yang misalnya di rumahnya menggunakan seragam kebanggaan TNI misalnya, di rumahnya dengan seragam kebanggaan dinasnya segala macamnya. Di sini semua menggunakan kain ihram, menggunakan kain putih yang bapak-bapak. Semua kebanggaan dunia ditinggalkan semua. Untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempatnya. Dan ini puncak ibadah haji dilaksanakan di sini yang bernama wukuf. Al-wukuf di Arafah. Wukuf gini enak. Sebelumnya panas. Alhamdulillah rezeki kita. Udah pakai sunscreen. Udah pakai sunscreen. Hujan ibu-ibu pada bingung di masjid. Ustaz gimana Ustaz? Gede banget Ustaz. Iya insya Allah kalau bisa. Bisa kalau tentunya sekarang masih banyak tahap-tahap perbaikan untuk mendukung jamaah haji agar lebih nyaman lagi. Dulu pas zaman dulu tendanya masih tenda yang mudah dibakar, kalau kena api dikit dibakar. Nah, kalau sekarang udah mulai diganti yang semi permanen seperti ini, jadi lebih tahan api Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua kesini Jumratul Ula, Jumratul Wusta, sama Jumratul Aqobah seperti itu. Jadi dilempar seperti itu. Sebelah kanan kita adalah tanda-tanda yang ada di Mina sejauh mata memandang Bapak Ibu. Sambil dibayangkan kita berada di sini di salawatun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad seperti itu. Dan kita memohon kepada Allah tentunya agar dimudahkan segala urusan, bahkan dimudahkan dalam menunaikan ibadah haji insyaallah di masa yang akan datang. Amin. Nah, ini daerah Mina biasa disebut dengan Ardul Kimah ataupun negeri tenda atau lembah yang tenda, karena di sini tenda-tenda semua. Sebelah kanan kita ada dua terowongan Bapak Ibu. Nah, terowongan itu sudah ditutup. Di situlah tempat terjadinya tragedi Mina. Jadi pas 2000 itu terjadi penumpukan jamaah di situ. Jadi banyak orang yang sesak napas. Jadi banyak orang masuk ke situ untuk melewati bukit ini, karena di seberang bukit sana itu masih ada tenda-tenda lagi. Kita nih melewati bukit lumayan jauh. Nah, di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabb. Amin.
ingat kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada yang lainnya. Seperti itu. Nah, biasanya Mekah itu masih dipegang oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama ribuan sahabatnya datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Singkat kata, Nabi Muhammad SAW berhasil masuk ke kota Mekah. Ketika masuk ke kota Mekah, kemudian membersihkan Ka'bah dari berhala. Jadi dulu Ka'bah ini kanan kiri itu banyak patung-patung, banyak kemusyrikan. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW dihancurkan. Bahkan jumlah berhala yang ada dalam Ka'bah itu melebihi hari dalam 1 tahun. Berarti 360 tahun lebih gitu. Kemudian kanan kita ini, baru-baru coba lihat, namanya Jannatul Ma'la atau pemakaman Ma'la. Kenapa disebut Ma'la? Ma'la artinya tempat yang tinggi karena di sini dataran tinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sana dimakamkan Bulan 5 Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di Jabal Sur. Dan di atas sana ada namanya Gunung Sur. Jadi sebelah sana tuh. Jadi kalau Bapak Ibu pengen coba manjat itu sekitar 1 jam dari bawah sampai ke atas. Kalau lari 30 menit. Jadi tempat ini adalah tempat yang bersejarah Bapak Ibu. Karena apa? Kita tahu Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi ke umur 40 tahun. 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, mendapatkan halangan, rintangan, bahkan beberapa kali ingin dibunuh. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjadi musuh utama kaum kafir Quraisy. Pada saat 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, itu menemui suatu puncak, yaitu orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Kenapa 13 tahun Nabi Muhammad tidak dibunuh-bunuh oleh kaum kafir Quraisy? Karena alasannya adalah keluarga Nabi Muhammad berasal dari bangsawan Quraisy pada saat Bapak Ibu. Akhirnya kaum kafir Quraisy panik karena takut kalau misalnya Nabi Muhammad SAW berhasil hijrah, maka akan menghimpun pasukan yang besar kemudian menyerang kota Mekah. Mereka tidak mau itu. Saya itu akan tidak seperti itulah. Jadi seluruh orang ini panik semua, seluruh orang Mekah untuk mencari Nabi Muhammad. Kalau ketemu langsung dibunuh. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ini ada butiran debu, pertanda bahwa Nabi Muhammad sudah lewat. Ketika dilihat lagi ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga terkecoh. Akhirnya mereka pun panik. Nabi Muhammad berhasil pergi. Rabbi gfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram Rabbi ufir warham wa'fu wa takarram innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzu. A few moments later. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi rijalali wal karimi wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fi kulli waqtin wa hin. Rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa takhashana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil
A few moments later.